Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel proka.id. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada video kali ini kami akan berbagi mengenai software proka.id untuk bisnis salon. Bagaimana seluk-beluknya? Mari kita langsung tonton layar programnya. Ya, oke, ini adalah tampilan dari web Proka ya. Kita akan masuk dulu menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Masuk. Ya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Proka. Tampilan pertamanya adalah dashboard dari bisnisnya ya. Ini memuat penjualan 30 hari terakhir berupa grafis, kemudian selama 1 tahun, kemudian jatuh tempo pembayaran penjualan dan pembelian atau hutang dan piutang. Kemudian yang paling bawah adalah peringatan stok yang sudah habis atau yang hampir habis ya. Untuk bisnis salon yang harus kita persiapkan di awal adalah di pengaturan. Ini kita atur dulu di pengaturan bisnis ya. Ini ada pengaturan bisnis. Kita harus siapkan dulu modul-modul yang akan kita perlukan ya. Di sini kita pilih untuk pembelian, kita pilih akun, ini kita pilih untuk membuat akun pembayaran, akun biaya ya. Kemudian staf layanan, ini kalau di salon capsternya ya. Kemudian tambah penjualan, ini kalau pakai POS ini nggak diperlukan ya. Kemudian penyesuaian stok, ini untuk keperluan stok opnam. Kemudian aktifkan pemesanan, ini untuk layanan booking. Kemudian POS-nya untuk kasir, dan biaya ini untuk input biaya-biaya dari salon. Oke, setelah memilih modul-modul, kita klik perbarui pengaturan. Ya, pengaturan berhasil. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita siapkan dulu adalah menambah pengguna dan wewenangnya ya. Ini di bagian atas, ini ada mengelola pengguna, di sini ada pengguna, dan di bawah ini ada wewenang ya. Ini sudah ada contoh, ada 3 pengguna ya. Kemudian wewenangnya di sini admin dan kasir. Contoh kita mau menambahkan pengguna tapi dia capster ya, maka kita harus buat dulu wewenangnya. Dari modul wewenang, di sini baru ada admin dan kasir, kita bisa tambahkan nama wewenangnya capster. Kemudian tipe pengguna adalah staf layanan. Ini yang nantinya membuat si capster ini bisa dipilih ketika melayani tamu ya, menjadi staf layanan. Kalau di bagian staf layanan ini tidak dipilih, maka nanti tidak bisa dijadikan sebagai staf layanan ya. Ini yang penting ini aja. Kemudian kita simpan. Ya, kemudian kita tambahkan capsternya dari menu pengguna, kemudian klik tambah, kita masukkan namanya di sini, misalnya namanya Sariwati, kemudian emailnya, kemudian nama penggunanya kita samakan saja. Nah, pilih wewenangnya adalah capster.
ya. Ini di outlet yang beauty salon ya. Ini pilih salah satu outlet saja ya. Ini ada pilihan semua lokasi. Ini maksudnya kalau kita memiliki beberapa outlet maka bisa pilih semua lokasi. Oke, yang penting itu kemudian kita klik simpan. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita siapkan adalah pengaturan promo dan stroke ya. Pengaturan promo ini ada di bagian pengaturan, kemudian di bagian pengaturan bisnis ya. Ini ada pengaturan poin hadiah di sini ya. Nah, kita akan membuat promo bahwa tiap 100.000 rupiah itu akan mendapatkan 1 poin. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menyiapkan poin reward untuk dalam rangka promo ya. Poin reward bisa diatur dari menu pengaturan bisnis, kemudian di pengaturan poin hadiah. Nah, di sini ada opsi untuk mengaktifkan poin hadiah. Kemudian namanya boleh seperti ini, poin reward, atau bisa yang lain juga. Kemudian pengaturan poin penghasil. Ini maksudnya pelanggan perlu belanja sejumlah berapa untuk menghasilkan poin ya. Saya akan setting 100.000. Oke, artinya ketika pelanggan kita berbelanja sebanyak 100.000, nanti dia akan menghasilkan 1 unit poin ya, 1 poin. Kemudian total pesanan minimum untuk mendapatkan poin kita setting sama juga 100.000. Kemudian poin maksimum per pesanan tidak kita setting, artinya tidak ada pembatasan maksimum. Kemudian redeem point setting, ini adalah nilai tiap poin itu berapa, kita kasih nilai misalnya 10.000 ya, seperti ini. Setiap poin bernilai 10.000 untuk nanti ketika ditukar itu nilainya 1 poin adalah 10.000. Kemudian di bawah ini adalah periode kedaluarsa poin rewardnya, kita setting 1 tahun. Oke, kemudian klik perbarui pengaturan. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengelola faktur ya. Di pengaturan bisnis ada ini mengelola faktur. Kemudian kita pilih tata letak faktur. Ini maksudnya kita akan mengatur cetakan di struknya nanti ketika keluar gitu ya. Ada pengaturannya di sini. Ini di tata letak faktur ada tata letak yang default dari sananya. Ini kita edit saja ya, diklik. Kemudian kita ubah di desain ini klasik untuk printer biasa, kita ganti ke yang untuk kertas 80 mili atau 58 mili ya untuk printer stroke. Oke, kemudian yang perlu kita isi judul, nomor, kemudian tampil nama lokasi, tampil tenaga penjualan, ini kita nggak pakai ya. Tampil informasi pelanggan, nanti label pelanggannya customer ya, ini bisa diganti ya, mau customer, tamu, atau pelanggan ya. Oke. Kemudian ini tampilkan poin hadiah, ini berkaitan dengan pengaturan hadiah poin yang tadi kita lakukan. Kemudian bidang yang akan ditampilkan di alamat lokasi adalah patokan lokasi. Patokan lokasi ini maksudnya alamat sama kota. Kemudian nomor handphone. Kemudian informasi pembayaran. Nah, satu lagi ini di bagian paling bawah ini ada catatan kaki atau footer. Di sini kita bisa menuliskan tulisan-tulisan sesuai dengan keperluan ya. Ini
Contohnya seperti ini, kumpulkan 10 poin untuk mendapatkan gratis haircut atau facial. Ya, ini untuk kaitannya dengan promosi poin reward yang tadi kita sudah setting. Kemudian di bawah lagi ini tampilkan staf layanan, maksudnya Capsternya itu ya. Terus labelnya pakai nama Capster kayak gitu ya. Kemudian kita perbarui. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat akun ya. Di sini akun pembayaran. Kemudian list account. Ya, di sini belum ada akunnya. Sebelum kita bikin akun, kita buat jenisnya dulu. Jenis akun kita tambahkan. Yang kita perlukan adalah kas dan bank ya. Kas dan bank ini untuk menerima pembayaran dari customer. Kemudian baru kita membuat akunnya. Caranya klik tambah, lalu namanya kasir misalnya namanya kasir. Account number ini bebas ya, saya kasih contoh 01 min 001. Account type nya kas dan bank. Opening balance ini untuk mengisi saldo awalnya, misalnya kita pas memulai usaha ini saldo awal di bank ada 300.000, tulis sebagai saldo awal, kemudian simpan. Kemudian kita membuat satu akun lagi untuk bank ya, misalnya banknya pakai bank BCA, account numbernya 01 min 002, account type nya kas dan bank, misalnya ini maaf tertutup ya, bank BCA 01 min 002, account type nya kas dan bank, balance nya misalnya 1 juta, simpan. Oke, sudah jadi. Ini ada akun kas kasir dan bank BCA. Ya, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kategori biaya dari menu biaya yang ada di sebelah kiri, lalu klik kategori biaya. Nah, di sini ada tombol tambah, kita klik. Kemudian kita langsung masukkan di sini nama kategori biayanya, misalnya biaya umum. Kode kategori 6/100 misalnya. Ini kodenya bebas ya, ini contoh aja. Simpan. Kemudian kita akan menambahkan lagi biaya gaji karyawan 6/200, contoh aja ya, simpan. Terus kayak gitu, kita perlu biaya apa aja tinggal ditambahkan di sini. Ya, selanjutnya akan kita demokan menu POS nya ya. Di sebelah kanan atas ada POS, kita klik ya. Ini akan kita peragakan bagaimana ketika menerima tamu ya. Nah, di tampilan POS ini seperti ini tampilannya ya. Di sebelah kanan atas ini ada opsi untuk full screen ya, bisa dicoba klik. Nah, akan jadi full screen ini, dan untuk mengembalikannya klik sekali lagi. Nah, seperti ini. Jika nyaman dengan full screen, bisa pilih yang ini saja. Nah, kita lihat di sebelah kiri atas ini ada tulisan walk-in customer. Ini adalah jika customer yang datang adalah customer yang kita tidak perlu untuk mencatat identitasnya ya, atau dengan kata lain pelanggan umum gitu ya. Tapi kalau kita akan mencatat identitas tamunya, maka kita bisa menambahkannya dengan cara klik tombol tambah ini. Kemudian kita bisa masukkan di sini datanya. Kita masukkan namanya. Misalnya namanya Ibu Puji. Kemudian yang perlu kita isi lagi nomor HP.
Nah, yang lain boleh diisi, boleh tidak, yang penting ini ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah ditambahkan. Di sini udah ada namanya. Kemudian kita bisa pilih staf layanannya, misalnya Susan. Kemudian kita tinggal pilih jasa apa yang dimaui oleh si pelanggan ini ya. Kita lihat di sebelah kanan ini ya, misalnya facial. Nah, muncul di sini facial, misalnya sama haircut. Nah, 2. Nah, di sini ada fitur untuk memilih staf layanan yang berbeda untuk satu tamu ya. 2 jasa dilayani oleh 2 orang bisa ya. Misalnya yang ini Susan, yang ini Sariwati. Nah, bisa begitu ya. Cuma nanti di stroke yang muncul salah satu ya, hanya yang tertulis di sini. Tetapi nanti kalau di laporan staf layanan itu masing-masing ini muncul ya, Susan pernah melayani siapa saja, Sariwati pernah melayani siapa saja, itu akan muncul ya, bisa digunakan untuk reward ke staf layanan atau capsternya itu. Kemudian setelah ini kita bisa klik yang sebelah bawah ini untuk pembayarannya ya. Misal kita klik tunai ya, jika pembayarannya tunai, pilih tunai. Ya, ini adalah tampilan dari stroke ya. Jika dicetak ke printer maka tampilannya seperti ini. Di atas ada nama salon, ada alamat, kemudian ada nomor invoice-nya, tanggal, nama capster, nama customer, dan nomor teleponnya. Kemudian dia sudah punya berapa reward. Oh, dia mendapatkan berapa reward. Di sini dia dapat 2 reward ya, karena produknya seharga 200.000 dan 1 poin adalah 100.000. Kemudian di bawah adalah pembayarannya. Kemudian di paling bawah lagi adalah keterangan promosi ya. Kumpulkan 10 poin untuk mendapatkan gratis haircut atau facial. Kalau kita klik cetak, dia akan tercetak di mini printer. Oke, selanjutnya akan kita demokan bagaimana ketika ada customer yang mengklaim poinnya untuk mendapatkan layanan gratis ya. Sebelumnya akan kita pilih dulu sebagai percobaan siapa yang sudah punya 10 poin reward ya. Kini bisa dilihat dari menu kontak, kemudian pelanggan. Nah, di sini ada nama-nama pelanggan yang sudah kita masukkan, dan ini ada kolom poin reward. Nah, ini dia, ada yang sudah mendapatkan 10 poin, namanya Ibu Vita. Akan coba kita masukkan sebagai customer. Nah, di sini kita masukkan Ibu Vita, tulis Ibu V, dia akan muncul Ibu Vita. Kita pilih, kemudian staf layanannya Susan lagi. Dia mau facial sama haircut juga, misalnya 2, tapi yang satu nanti akan dibayar pakai point reward ya. Misalnya ini misalnya juga dilayani oleh 2 orang ya, seperti ini. Kemudian klik sebelah kiri bawah ini ya, ada point reward. Kita bisa klik di edit discount ya. Kemudian nah, di sini sudah tersedia 10 ya, 10 poin reward. Nah, mau ditebus berapa ya? Karena memang perlunya 10 poin, kita masukkan angka 10. Kemudian di sini akan muncul jumlah yang ditebus 100.000. Jadi maksudnya 100.000 bisa untuk reward atau pembayaran gratisnya 100.000 ya. Sehingga nanti di pembayaran cukup membayar sisanya, yaitu 100.000 ya. Kita klik tunai. Ya, kita lihat di tampilan struknya ya, di bagian pembayaran diperhatikan ya. Di situ subtotalnya 200.000, tapi ada poin reward 100.000 ya, tandanya minus, sehingga total yang harus dibayar adalah hanya 100.000. Ya, demikian cara menerima atau melayani klaim point reward. Ya, berikutnya kita akan mencoba menu booking.
Ya, menu booking ada di sebelah kiri. Ini booking, tampilannya seperti ini. Yang paling atas ini menginformasikan booking hari ini. Ini maksudnya jika ada yang booking untuk hari ini, maka akan terpampang di sini daftarnya. Jika seperti ini artinya belum ada yang booking untuk hari ini. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan booking baru ya? Caranya adalah sebagai berikut. Jika ada tamu atau pelanggan kita yang akan membooking waktu, maka caranya ini klik tambah booking baru. Lalu pilih pelanggannya ya. Jika itu pelanggan yang sudah ada, maka tinggal dipilih. Tapi jika pelanggan baru, maka tambahkan dulu dari menu plus yang ada di sini. Kita akan coba pelanggan yang sudah ada, Evita. Kemudian pilih korespondennya. Ini adalah hubungan dengan salon kita dengan siapa, misalnya dengan Bu Anissa. Kemudian kita pilih waktunya yang di booking oleh Bu Evita ini kapan, misalnya hari Minggu tanggal 14. Oke, kemudian jamnya jam berapa, pilihnya di sini. Misalnya jam 10 pagi, pilih jam 10. Kemudian 00-nya diklik di sini, diganti 00. Nah, kemudian perkiraan waktu selesainya bisa dipilih di sini. Tanggal 14 juga, jamnya klik di sini. Misalnya perkiraan waktunya adalah 2 jam, maka akan berakhir jam 12. Klik di jam, kita pilih 12. Menitnya kita klik 00. Ya. Ini jika perlu ada catatan, misalnya yang akan dipesan dia mau apa gitu, mau facial misalnya ya. Bisa dicatat di sini ya. Kemudian ini adalah opsi untuk mengirim pemberitahuan lewat email atau SMS ya. Jika memang akan diberitahu, maka ini di checklist, tapi jika tidak, maka tidak perlu ya. Kita klik simpan. Oke, setelah berhasil ditambahkan, maka akan muncul di tanggal 14 ini ada warna biru, ada tulisan nama customernya ya. Nah, kemudian jika ada perubahan status ya, itu ada opsi di sebelah kanan ini, warna-warna status ya. Kuning ini menunggu, biru telah di booking, hijau selesai, dan merah ini batal ya. Cara mengubahnya bagaimana adalah dengan cara ini diklik. Nah, kemudian di sini ada opsi untuk mengubah status ya. Ini ada beberapa pilihan seperti yang ada di sebelah kanan itu ya. Misalnya batal gitu, bisa diklik batal, kemudian perbarui. Nah, maka dia akan berubah warnanya menjadi merah. Oke, selanjutnya kita akan lihat laporan-laporannya ya. Pertama, di dashboard ini sendiri sudah ada laporan sekilas, ada total pembelian, penjualan, yang jatuh tempo ya, kemudian biaya-biaya ya. Ini ada pilihannya di sebelah kanan atas ini, mau laporan hari ini, minggu ini, bulan ini ya. Coba kita lihat yang minggu ini. Nah, minggu ini ada nih total penjualan ya 500 sekian. Kalau bulan ini 3 juta sekian. Nah, kayak gitu ya, bisa pilih, atau tahun ini. Kemudian di bawahnya ini nih grafiknya ya, grafik selama 1 bulan, ini 30 hari terakhir seperti apa. Kemudian selama 1 tahun ini seperti apa. Di bawahnya ini ada pembayaran penjualan dan pembayaran pembelian ya. Ini hutang dan piutang ya. Kemudian di paling bawah ini ada peringatan stok yang udah hampir habis atau yang sudah habis. Kemudian di sini juga ada menu khusus ini ya untuk laporan. Kita lihat ada laporan apa saja. Ada laporan laba rugi di sini. Ya, tampilannya seperti ini. Ini ke bawah ada lagi laporan laba kotor ya. Jadi per item itu menghasilkan laba kotornya berapa, ini terlihat di sebelah sini. Kita lihat lagi yang berikutnya, laporan penjualan produk ya. Nah, ini dia laporan penjualan produk.
Nah, tampilannya seperti ini. Setiap ada penjualan akan terekap di sini ya. Nah, jadi ini adalah penjualan detailnya seperti ini ya. Kemudian ada lagi di sini laporan produk terlaris ya. Ini buat analisa ya, analisa penjualan. Ini produk apa sih yang paling laris ya. Nah, seperti ini berupa grafik, dan juga ketika kita tunjuk salah satunya ini akan muncul total terjualnya berapa ya. Ini 19, ini 12 dan seterusnya. Kemudian di sini ada juga laporan stok ya. Nah, laporan stok seperti ini. Ini semua item ya keluar. Kalau stok berarti kita mau lihat produk barangnya saja ya. Ini bisa dikategorikan barang dan jasa. Saya mau lihat barangnya saja ya, seperti ini. Kemudian kalau ini dirasa terlalu banyak kolom, bisa disembunyikan ya kolom-kolomnya pakai menu ini, kolom tampak. Misalnya saya nggak mau lokasinya nggak usah tampil, nih lokasi nggak usah tampil ya, atau harganya saya nggak mau lihat, yang penting stoknya aja kayak gini, harganya bisa hilang ya. Kemudian nilainya juga nggak perlu, ini nilai ya, nilainya nggak, potensi total unit terjual perlu, total satuan nggak perlu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa lebih simple lagi laporannya seperti itu. Kemudian kita mau lihat juga di sini ada laporan staf layanan. Ya, ini kalau di salon ada Capster, itu kita bisa lihat ini ya, staf layanannya pernah ada ngerjain order nomor berapa aja, nilainya berapa. Ini bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk menghitung komisi ya. Di sini juga bisa dipilih salah satunya aja, misalnya Susan saja. Kalau tadi all ya, misalnya Susan saja. Nah, ini Susan omsetnya sekian. Kemudian Sariwati omsetnya berapa sekian ya. Di samping di sini bisa ditentukan rentangnya, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kita mau lihat lagi di sini ada booking ya, booking yang sudah masuk ya, customer yang booking. Nah, tampilan booking seperti ini. Ini misalnya tanggal 14 ini ada, tapi statusnya merah ya, berarti dibatalkan. Ini sebelah kanan atas ada ya. Ini tanggal 20 ada ya, Bu Puji itu di booking. Kemudian ini tanggal 21 ada 2. Oke, demikian antara lain laporan-laporan yang bisa diberikan dari program Proka ini. Ya, demikian tadi semua teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya, terutama bagi yang sedang mencari sistem untuk bisnis salon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.